Ini yang kurang profesional siapa? Kurang profesional saya nggak sebut tidak profesional, tapi di sini kekurang profesionalnya baik dari sisi hukumnya maupun dari sisi pekerjaannya. Sebenarnya ini lemah. Cuman masalahnya kan susah. Direksi BUMN ini sekarang kan punya koneksi di mana-mana. Kalau kita kritik keras, nyambung tak kemana-mana sekarang. Belakangan ini udah begitu di DPR RI ini. Jadi serba salah, ya kan? Ini saya udah dipanas-panasin Pak Sartono dari Demokrat. Karena oposisi beliau kan. Saya kan nggak oposisi nih. Kalau kayak kemarin, waduh saya bongkar lah semua. Ya kan? Jadi agak itu repotnya. Sebenarnya ini yang korban juga rakyat. Seperti tiba-tiba ada yang ngomong 450 VA ganti 140 VA. Saya bicara di TV One dari Pemalang, keras, tadi pagi ditanggapi Pak Presiden, tidak ada pergantian 450 VA ke 900 VA. Karena saya bilang, Pak Presiden, itu pembantu-pembantunya apakah di Rut BUMN yang bisa langsung datang-datang, apakah menteri, jangan asal iakan aja analisisnya itu, saya bilang. Banyak analisisnya kadang-kadang gombal, saya bilang gitu. Di TV One saya bicara begitu. Beliau tahu saya punya integritas. Waktu beliau wali kota juga saya komunikasi dengan beliau. Tahun-tahun 2005, 2007, waktu itu saya masih di partainya Pak Willy. Ya saya kan dulu senior di sana. Nah, jadi maksud saya bukan beliau maksudnya baik, tapi kadang-kadang ini kan yang di atas ini karena koneksinya langsung suka-sukanya aja. Ngomong 490 ganti ke 419 VA katanya. Padahal akhirnya tadi pagi saya baca di berita Bapak Presiden mengatakan tidak ada pergantian dari 90 VA ke 900 VA. Nah, saya kebetulan hari Minggu kemarin wawancara TV One langsung dari Pemalang, dari Kecamatan Radu Dongkal. Saya jelaskan semua itu. Di belakang saya semua kepala desa. Artinya rakyat yang korban, ini juga kan rakyat yang korban juga, itu uang rakyat juga. Tapi kekurang piawaian yang mengelola seperti ini. Kalau saya lihat ini kurang piawai, hanya persoalan seperti ini IPC yang tidak bisa bersinergi dengan baik. Padahal kita bolak-balik menyebut istilah sinergi. Itu hanya retorika aja, jadi bukan hanya di DPR kadang-kadang retorika. Ini padahal seharusnya di BUMN ini kan sebenarnya profesional. Cuman masalahnya semua udah politis semua. Iya kan? Nyambung kemana-mana. Kalau kita kritik nyambung nanti ke ini lagi. Wah itu siapa itu? Kalau boleh dipindahin lagi tuh katanya lagi kan. Nah, jadi udah ini kadang-kadang atmosfernya udah ini. Itu membuat produktivitas bangsa ini kurang kompetitif. Biarpun sumber daya kita hebat gitu. Seperti ini sumber daya hebat. Untuk membangun itu aja susah. Ini terus terang aja Pak PP juga ini. Di Rut PP. Masa nggak bisa bersinergi dengan mereka? Dari awal kan harus dilihat dong di dalam perjanjian-perjanjian. Main ID juga sebagai Inalum sama Antam ini pemegang sahamnya, BAI. Jadi sebenarnya sangat lemah. Ini disebut di sini 24 Juni, 3 bulan katanya ini penyelesaian masalah. Sekarang udah 20 September, 4 hari lagi selesai nggak masalah ini? Di sini kan ada nih, BAI kembali mengangkat konsorsium. Nggak jalan, saya dipanas-panasin Pak Sartono, tapi saya nggak mau dipanasin nih. Karena saya tahu masalah Pak, kalau sekali saya cecer, saya tahu masalah. Saya kalau bicara tidak asal ngomong saya. Jadi di sini disebut nih mau terminasi. Ini perlu dikaji lebih dalam aja, artinya apa langkah-langkah yang dilakukan kalau sudah terminasi. Harus ada keputusan, harus ada decision. Jangan artinya ngambang terus. Kita memang tadi bicara mengenai potential loss, tetapi juga untuk produktivitas bangsa ini supaya kompetitif. Nilai tambahnya kan jauh lebih tinggi added value-nya kalau ini udah selesai. Tapi ini kapan selesai? Jadi harus ada decision Pak, harus ada keputusan. Ya terminasi, memang ada kerugian, tapi harus diambil keputusan. Yang penting argumentasinya tepat, tapi harus dikaji langkah-langkah selanjutnya. Dan dari sisi perjanjian sebelumnya jangan sampai nanti si perusahaan apa itu membawa ke arbitrasi internasional lagi. Karena kita pernah kalah juga di arbitrasi internasional dulu tahun 2001 Pertamina itu. Soal kapal juga. Jadi harus diperhitungkan, makanya kalau pembuatan kontrak harus hati-hati juga. Jadi itu kan perusahaan China itu ya, yang konsorsiumnya PP itu kan. Jadi harus
diperhitungkan secara menyeluruh. Jangan asal tanda tangan kalau bikin kontrak. Calieko nih. Sekarang kita mulai banyak begitu, jadi kejebak. Jadi itu yang saya minta, artinya boleh aja sih bapak-bapak BUMN dengan koneksi bagus, jadi bos-bos BUMN, tetapi di situ itu langsung itu dianggap amanah, ya terus belajar, terus ini mengelola dengan baik, memanage dengan baik. Jadi bukan artinya hanya sibuk di lobby-lobby aja. Jadi itu yang saya minta, kalau membuat terminasi, dilakukan terminasi, tetapi sudah diperhitungkan langkah-langkah selanjutnya apa, dan kemungkinan yang terjadi. Mesti ada decision Pak, jangan mengambang terus gitu. Itu aja Pak Ketua, karena nggak mungkin saya buka lagi semua data-data, kan? Nanti ada yang merasa ini jadi repot juga. Biarpun saya kata Pak Sartono, buka aja katanya. Dia tahu saya bisa buka gitu kan. Tapi kan tidak selalu biarpun kita buka, tidak selalu harus kita buka. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. Bond.